Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anak kelas 3 yang hebat. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3, terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 mohon pendampingan putra-putrinya belajar dari rumah. Terima kasih atas kerjasamanya. Anak-anakku yang kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jangan lupa pesan Bu Titin, kalian harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah supaya kita dalam lindungannya. Anak-anakku, kalian tetap semangat belajar dan berkarya dari rumah. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Ya, anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi pembelajaran yang keempat. Ayo anak-anak, simak baik-baik, tetap semangat, dan tersenyum ya. Nah, selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minuman yang bergizi ya anak-anak. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Nah, pembelajaran yang lalu sudah Bu Titin jelaskan juga, kalian masih ingat? Nah, ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas ya atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan ya. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Nah, para petani bekerja keras mengeluarkan energi ya anak-anak agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat ya. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk ya supaya subur ya, cepat berbuah, buahnya hasilnya bagus ya. Dengan demikian tanaman tumbuh subur ya anak-anak. Tanaman membutuhkan waktu lama ya anak hingga buahnya siap dipanen seperti tampak pada gambar ya anak-anak. Nah, seorang petani bekerja keras ya, petani buah ya, mengeluarkan energi agar buah-buahnya yang ditanam berbuah lebat ya. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasaran anak. Nah, semua kegiatan petani membutuhkan energi seperti pembelajaran kemarin. Bu Titin membuat video mengajarkan kalian itu juga membutuhkan energi juga ya. Oleh karena itu, kalian wajib ya menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani ini. Seperti petani tampak pada gambar ya. Dia bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang dihasilkan berbuah lebat. Nah, coba sekarang pikirkan anak-anak ya, baju yang kita pakai, yang kalian pakai. Nah, mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju itu ya. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Coba kalian amati pada gambar ini ya. Nah, itu ada petani ya, menanam pohon kapas, ditanam dan dirawat ya. Setelah pohon kapas ditanam dan dirawat ya, dipanen, lalu kapas dipintal anak-anak. Ini alat pintalnya. Menjadi apa nak? Benang ya. Kapas dipintal menjadi benang. Setelah kapas dipintal menjadi benang, lalu benang ya digunakan untuk menjahit baju. Seperti pada gambar ini prosesnya membutuhkan waktu yang lama ya anak-anak. Tidak langsung jadi baju ya. Ternyata prosesnya ya, yang membuat baju itu, baju yang kalian pakai itu membutuhkan waktu yang lama. Kalian jadi mengerti ya, mulai dari pohon kapas ya, ditanam oleh petani dan dirawat lalu dipanen. Setelah itu kapasnya dipintal menjadi benang. Setelah itu benang digunakan untuk menjahit baju. Lalu pakaiannya sudah jadi bisa digunakan ya. Nah, energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain tadi anak-anak? Nah yuk, apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Apa? Anak-anak bisa? Ayo, ini Bu Titin bantu. Nah, energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Yang pertama, energi kimia.
Kenapa Bu kok energi kimia? Karena ya pada saat ya seorang penjahit baju itu ya mengeluarkan energinya itu terdapat dalam makanan ya. Makanan itu merupakan energi kimia dan energi gerak karena untuk menjahitnya ya membutuhkan energi gerak ya. Nah, seperti saat petani tadi memanen kapas ya, dia bekerja keras, merawat dan sebagainya. Energinya petani kan dari makanan dari energi kimia. Lalu dia memanennya itu menggunakan energi gerak ya. Saat petani menanam tanaman kapas tadi. Lalu energi kimia dan energi gerak saat memintalan tadi, memintal benangnya tadi anak-anak. Ya. Nah, para pemintal ya, tadi ada gambar memintal benang itu ya orangnya merupakan energi kimia karena dari makanan. Lalu memintal benang itu energi gerak. Lalu pada saat menjahit baju tadi ya energi kimia ke energi gerak dan listrik. Pada saat menjahit baju ya energi kimia orang itu ya bisa menjahit baju karena memperoleh energi kimia dari makanan. Lalu gerak dan listrik dari mesin jahitnya tadi. Jadi energi kimia, energi gerak dan energi listrik pada saat menjahit baju ya. Lalu apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Nah, menggunakan pakaian dengan baik ya anak-anak, mencuci, ya merawatnya supaya awet pakaiannya ya. Seperti itu anak-anak, kewajiban kalian terhadap pakaian yang dimiliki. Nah, waktu yang dibutuhkan begitu lama ya anak-anak, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu kita harus menghargai waktu dan energi ya. Nah, baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja ya anak-anak. Tadi sudah Bu Titin jelaskan, ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Dapat kalian pakai itu ada prosesnya ya, harus dilalui ya. Nah, untuk membuat sebuah baju seorang penjahit itu membutuhkan waktu yang cukup ya. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu ya baju dapat dipakai. Nah, ini ada soal ya, pertanyaan. Ini Bu Titin akan membantu. Kemarin sudah jelaskan tentang jam dan menit ya. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit anak-anak. Dia berangkat dari rumah pukul berapa? 08.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Nah, dia pun segera pulang anak-anak. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Ya, gambarkan dengan jarum jam. Caranya pertama bagaimana? Berangkat, cari berangkatnya dulu ya. Bunia berangkat pukul berapa? Ya, 08.30. Lama di pasar berapa? 45 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul berapa? Pukul berapa? 9.15. Caranya bagaimana? Berangkatnya pukul 08.30 ya, ditambah lama di pasar 45 menit. Ingat, kalau penjumlahan menit seperti ini, jam seperti ini harus diluruskan menit dengan menit, jam dengan jam. Beda dengan penjumlahan pengurangan seperti operasi biasa. Operasi biasa itu ya, berhitung biasa itu beda. Ini harus menit diluruskan dengan menit, jam diluruskan dengan jam. Ayo, 08.30 ditambah 45 menit ya. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 4, 7. 8-nya turun 0 ya. 8, 7, 5 menit. 75 menit itu kan tidak ada. Jadi pukul 8 lebih 75 menit. Jadi 75 menit itu, jadi pukul 8 ditambah 75 menit itu dijadikan ya. 8 ditambah 60 menit tambah 15 ya. Jadi yang 60 menit itu 1 jam ya. Karena kalau 75 tidak ada. Ya, lalu pukul 8 tambah 60 menit itu kan sama dengan 1 jam. 1 jam ditambah 15 menit ya. Jadi pukul 9 ditambah 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15. Jadi dapat digambarkan jarum jam sebagai berikut. Pendeknya ya, jarum pendek di 9, jarum panjangnya di angka 3 ya. Pelan-pelan anak-anak kemarin masih ingat? Lalu, Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Ini Bu Titin tampilkan ya, ini ada tabel nama bulan ya. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Nah, tadi
tadi Maret ya. Maret ke Juni ya. Tidak dihitung Maret 1, April 2 itu tidak anak-anak. Jadi Maret ke April 1. Ini Bu Titin ini ya seret. Nah, lalu April ke Mei 2 ya. Mei ke Juni 3. Kalau gitu seperti itu anak-anak. Jadi mulai menanam Maret, panen bulan Juni, selama prosesnya menanam 3 bulan ya anak-anak. Cara menghitungnya tidak Maret 1, April 2, Mei 3, Juni 4, tidak seperti itu. Jadi Maret ke April itu 1 bulan ya. April ke Mei 2, Mei ke Juni 3. Jadi 3 bulan proses menanamnya ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anakku, nah bersama dengan orang tua ya, mencermati setiap barang yang ada di rumah anak-anak. Bagaimana proses barang dihasilkan dan dapat sampai ke rumah. Nah, kemudian barang tersebut digunakan oleh keluarga di rumah. Misalkan tadi proses barangnya baju ya, prosesnya mulai dari menanam kapas, ya memintal benang, lalu menjahit, lalu bajunya siap digunakan. Atau nama bendanya meja belajar, mulai dari menanam pohon, lalu menebang pohon ya. Nah, itu terserah barang yang ada di rumah ya anak-anak. Nanti kalian pada waktu ini menjelaskan ini kalian video pakai seragam sekolah ya. Jangan lupa pakai seragam sekolah ya. Minta tolong untuk memvideonya Bapak Ibu kalian atau saudara kalian ya. Lalu yang kedua ya anak-anak, ini satu ini kerjakan di buku tulis tematik. Tugas tematik ya. Ini pada hari Senin Ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya pada hari Sabtu. Baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju Ibu? Ini sama pengerjaannya seperti bulan tadi, cara menghitungnya ya anak-anak. Nah, tugasnya hari ini itu saja anak-anakku kelas 3. Jika kalian kurang paham, silahkan bertanya pada Bu Titin ya anak-anak. Nah, Bu Titin akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku kelas 3. Selamat pagi.